segala raja, Tuhan segala Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Dia. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Yesus, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Bapa yang sanggup memimpin setiap langkah dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus, Engkau sanggup mengajar kami menjadi anak yang benar.
Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Bapa, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu.
percaya. Oh Tuhanku, kita percaya dan kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tulen. Terima kasih Tuhan kerana sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu. Kamulah berkuasa di seluruh dunia ini dan seluruh ini. Terima kasih Tuhan, Kamu kuasa selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Halo semua, salam semua. Apa kabar semua? Baik. Baik ya. Okey, semoga semua dalam keadaan sihat-sihat belaka dan sukacita selalu. Amin. Okey, selamat datang buat teman-teman baru yang pertama kali mengikuti ibadah bahasa 611. Semoga Tuhan memberkati. Sekiranya teman-teman ingin lebih mengenal gereja 611, sila hubungi nombor yang tertera di skrin anda. Okey, amin. Mari kita bersedia untuk membuat persembahan kita. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kita dapat peluang untuk membuat persembahan untuk memperluaskan kerajaan-Mu dan berkatilah kita semua. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Okey, cara membuat persembahan kamu adalah, ada nampak tak di skrin anda ada itu Sarawak Pay ataupun QR code. Kamu boleh berimbas dengan telefon bimbit anda. Dah sedia belum? Di skrin anda ya. Kita boleh buat melalui QR code ya. Kita ada papa di skrin anda. Terima kasih. Dan mari kita persilakan Pastor Louis untuk berkongsi firman-firman Tuhan. Terima kasih. Beri tepukan yang gemuruh sekali. Halo semuanya. Salam semuanya. Kita percaya kita masih hidup di dunia ini, ya, masih tetap dapat datang ke hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Kita boleh mendekatkan diri dengan Tuhan. Ini adalah satu anugerah dari Tuhan, satu berkat dari Tuhan, satu karunia dari Tuhan. Jadi kita mari sama-sama kita sendiri ya, berkata dengan diri kita sendiri bahwa kita adalah anak kesayangan Tuhan. Amin. Mari sama-sama mengucapkan, saya adalah anak Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa karena Engkau malam ini tetap menyertai kami. Terima kasih karena berkat-Mu, karena kemurahan-Mu. Sehingga malam ini kami tetap dapat datang ke hadapan-Mu. Kami menerima firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau sembunyikan hamba-Mu di sebalik salib-Mu. Engkau berkati kami semuanya dalam menerima firman-Mu. Kami mempunyai satu pengertian yang dalam, sehingga kami akan hidup dalam memenuhi keinginan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami akan hidup berkenan di depan-Mu, sehingga apa yang kami lakukan hanya untuk mencerminkan bahwa Engkau adalah Bapa kami. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bahwa Tuhan menyertai kita, mengatakan amin. Haleluya. Kita tahu beberapa minggu yang lalu kita sering mengatakan terpisah, apa yang harus dipisahkan. Ya, jadi malam ini mari kita sama-sama melihat sikap terpisah sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi ini adalah kehendak Tuhan supaya sikap kita adalah sikap yang benar. Sikap terpisah akan membuat ya untuk perjalanan kita, kehidupan kita di hadapan, apakah kalau sikap kita yang benar ya akan menentukan kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau sikap kita yang salah, kita akibatnya riwayat kita akan hidup dalam kutukan, hidup dalam kesusahan. Jadi sikap terpisah sejalan kehendak Tuhan. Ya, harus sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini, setiap hari kita menghadapi rintangan, menghadapi peperangan. Kita tahu bahwa setiap pagi ya kita membuka mata kita,
itu adalah pilihan kita untuk mempunyai sikap yang baik atau sikap yang salah. Ini dalam setiap langkah kaki kita, setiap yang kita jalani dalam kehidupan kita, kita menghadapi yaitu pilihan kita untuk mempunyai sikap yang bagaimana. Mari malam ini kita sama-sama melihat dari dua orang raja yang mempunyai sikap yang berbeda, akhirnya ya kesudahan mereka itu sangat berbeda. Kita juga melihat kehidupan mereka adalah dua orang yang memberi contoh kepada kita. Kalau kita mempunyai sikap yang tidak benar, itu akibatnya sangat menyedihkan. Tetapi kalau yang satu, ya kita lihat sikapnya adalah sikap yang benar. Dia tahu bagaimana melihat diri sendiri, mengaku dosa, bertobat, sehingga dia hidup dalam berkat Tuhan. Jadi kita melihat dua orang ini adalah dua orang raja, yaitu Raja Daud dengan Raja Saul. Jadi kita melihat dari dua orang raja ini, melihat keadaan mereka, riwayat kehidupan mereka, akhir ya tamat hidup mereka, apa yang mereka alami, apa yang mereka dapat. Jadi sikap itu sangat penting. Kita jangan menganggap sikap kita itu adalah mungkin pada hari ini saya bersikap ya berpihak kepada Tuhan, ataupun sekali lagi besoknya kita bersikap berpihak kepada iblis. Jangan, kita harus tetap mengikuti arah yang Tuhan tunjukkan kepada kita sehingga kita mempunyai sikap yang benar, kita akan diberkati oleh Tuhan. Sikap yang benar ya berakhir dengan kemuliaan. Jadi kita mari kita sama-sama melihat poin pertama, sikap terhadap dosa. Jadi kalau kita mau memisahkan antara sikap yang baik dengan tidak baik, kita harus jelas apa itu dosa, apa itu kesalahan. Kita melihat waktu ini Raja Saul ya diperintahkan oleh Samuel untuk menunggu kedatangannya 7 hari sehingga Samuel akan memberi persembahan untuk di bait Tuhan. Tetapi Raja Saul dia menunggu pada hari ke-7, tetapi Samuel belum datang, dia langsung memberi persembahan. Sebenarnya dari perintah Tuhan yang berhak, yang layak memberi persembahan adalah imam Tuhan, yaitu imam pilihan Tuhan. Jadi Samuel yang berhak melakukan persembahan ini. Tetapi karena Raja Saul, ya, dia melihat sudah menunggu 7 hari, tetapi Samuel belum muncul, ya belum datang, akhirnya dia takut. Dia takut apa? Takut mungkin karena dia tidak berdoa kepada Tuhan. Sebelum mereka pergi berperang, mereka harus mempersembahkan persembahannya di bait Tuhan. Jadi dia merasa kalau dia tidak datang ke hadapan Tuhan, dia pasti kalah dalam peperangan. Ini pikirannya Raja Saul. Jadi Saul tidak dapat menunggu lagi. Walaupun memang kenyataan dia sudah menunggu 7 hari, tetapi pada waktu dia memberi persembahan, langsung muncul Samuel. Jadi Samuel menyalahkan Saul kenapa tidak menunggu dia. Tetapi Raja Saul tidak mengaku bersalah, dia masih memberi penjelasan. Dia bilang, karena saya sudah tunggu 7 hari, kamu tidak muncul. Ini pertama alasannya. Kedua, karena dia melihat rakyat-rakyatnya pada sudah pergi meninggalkan dia. Jadi hidup dalam ketakutan. Dia juga takut nanti dalam peperangan dia akan kalah. Jadi karena Saul, dia ini hidup dalam ketakutan, dia tidak menurut perintah Tuhan. Coba kita pikir, kalau diri kita sendiri, ya mungkin juga kita sama Saul juga. Kita dalam menunggu ya apa yang kita doakan untuk Tuhan, belum Tuhan kabulkan, mungkin kita sendiri yang melakukan, kita sendiri yang menggantikan Tuhan untuk melakukan apa yang kita minta pada Tuhan. Jadi Saul dia bukannya bertobat, bukannya mengaku kesalahannya, tetapi dia mencari alasan karena dia mengatakan menyalahkan Samuel ya karena waktunya sudah
7 hari tidak muncul karena rakyat-rakyat pada sudah mau pergi dari dia. Akhirnya dia takut, tidak ada orang yang menemani dia pergi berperang. Dia juga takut dalam peperangan dia akan kalah. Jadi kita melihat bahwa Saul adalah seorang yang tidak tahu bertobat, tidak mau mengaku kesalahannya. Jadi mari kita lihat Saul yang tidak pernah mengaku salah. Kita sama-sama membaca 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai 14 dengan suara kuat. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi melalui firman ini kita melihat Saul melakukan kesalahan tetapi dia tidak mengaku kesalahan. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan tetap memberi kesempatan untuk Raja Saul tetap menjadi raja, tetap memimpin orang-orang Israel dan tetap diberi kesempatan untuk berperang. Jadi kita melihat bahwa Bapa di surga adalah Bapa yang baik. Dia tidak karena Saul yang melakukan kesalahan ini tidak dikasih kesempatan. Jadi mari kita lihat waktu Tuhan memberi kesempatan kepada Saul, apa yang terjadi. Mari kita sama-sama baca lagi di 1 Samuel pasal 15 ayat 13 sudah, 14 sudah, 13 sampai 21. Oke. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun kau kecil pada pandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Jadi kita melihat dari firman ini, kita melihat bahwa sekali lagi Samuel mengingatkan Raja Saul bahwa dulu engkau adalah orang
yang boleh bilang tidak dipandang tinggi, ya, seorang yang sangat dipandang rendah di suku bangsanya, tetapi Tuhan mengurapinya, Tuhan memilih dia menjadi raja. Ini adalah karena kebesaran Tuhan. Tetapi sewaktu Tuhan memberi lagi dia kesempatan untuk pergi berperang dengan Amalek, tetapi kita melihat bahwa Saul tidak menumpaskan semua yang Tuhan perintahkan kepada Saul untuk membinasakan semua suku-suku Amalek termasuk harta mereka. Karena Saul dia keluar dari isi hatinya adalah ketamakan. Dia melihat ini harta benda yang mereka seperti domba, kambing, ya, ini semuanya peliharaan orang Amalek ini sangat menggiurkan dia, sehingga dia ingin mendapatkan, ya, barang-barang yang seharusnya Tuhan suruh binasakan. Jadi dia sewaktu Samuel menyalahkan Saul, sewaktu Samuel bertemu dengan dia masih mengatakan bahwa dia telah melaksanakan perintah Tuhan. Tetapi Samuel mengatakan kenapa terdengar suara binatang. Tetapi dia mengaku bahwa ini adalah orang bawahannya yang melakukannya. Mereka melihat ternak-ternak ini sangat gemuk, ya, ternak-ternak ini semuanya sangat menggiurkan mereka, sehingga mereka tidak sampai hati untuk membinasakan. Satu lagi kesalahan Saul, yaitu dia mengatakan bahwa rakyat-rakyat ini, ya, mengambil jarahannya ini, yaitu ternakan-ternakan ini, kambing, domba, lembu yang terbaik untuk dikhususkan dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi perintah Tuhan adalah untuk membinasakan semuanya. Jadi kita melihat bahwa Saul ini dia adalah seorang yang tidak tahu mengaku kesalahan, tidak bertobat, mencari alasan, mencari kesempatan, mencari dalam keadaan bagaimana dia itu untuk memihak kepada dia sendiri, untuk melindungi dia sehingga dia tidak disalahkan. Jadi Saul merasa dia adalah orang yang terbaik, makanya dia merasa dia mengambil, ya, menjarah semua ternak-ternak ini adalah untuk dikhususkan, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kita melihat Saul sudah melakukan kesalahan, tetapi dia merasa dia adalah orang yang baik. Dia lakukan semua ini demi Tuhan. Ini adalah kesalahan yang sangat besar. Kita melihat Saul ini adalah seorang yang tidak sensitif dengan dosa, tidak sensitif dengan kesalahan. Jadi kita belajar, jangan seperti Saul. Kita harus sensitif dengan kesalahan, karena kita tahu kita anak-anak Tuhan, kita telah dipilih. Saul juga dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus. Kita juga anak-anak Tuhan, kita juga diurapi oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ada di dalam kita. Kita harus sensitif dengan kesalahan apa yang telah kita lakukan. Kita harus mengaku salah, kita bertobat di depan Tuhan. Kalau kita berbuat salah seperti Saul, tidak mengaku dosa, tidak bertobat, akhirnya Roh Kudus akan keluar, akan pergi dari jiwanya Saul, termasuk kita. Sewaktu kita melakukan kesalahan, kita tidak mengaku, ya, kita masih memberi alasan melindungi diri kita, akhirnya kita tahu Roh Kudus, ya, akan meninggalkan kita. Jadi kita meminta Tuhan, ya, memberi kita tahu bahwa kita memerlukan Roh Kudus yang sering mengingatkan kita. Kita harus sensitif. Sewaktu diingatkan, kita harus terus bertobat. Jangan mencari alasan. Jangan menutupi kesalahan kita. Kalau kita tidak dalam kita tidak ditinggal oleh Roh Kudus, berarti yang tinggal di dalam kita adalah roh jahat. Jadi kita meminta, ya, pengampunan dari Tuhan, kita meminta petunjuk Tuhan bagaimana sehingga kita hidup menyenangkan Tuhan, yaitu kita harus sensitif dengan dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan. Kita mengakui dosa, Tuhan akan memberi kita kesempatan karena Tuhan adalah Tuhan yang baik.
Jadi mari kita lihat B. Daud yang mengakui dosa-dosanya. Daud dengan Saul sama sekali berlainan. Ya, Saul tidak mengakui kesalahannya, tidak mengaku dosa, tidak bertobat. Tetapi Daud dia ini senantiasa mengaku dosa di depan Tuhan. Mari kita lihat 1 Samuel pasal 24 ayat 5 sampai 6. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Kita melihat bahwa Raja Saul terus senantiasa mau mengejar Daud, Raja Daud, yaitu mau membunuhnya karena dia tahu tata kerajaannya Tuhan mau serahkan kepada Raja Daud. Jadi dia mau binasakan Daud. Senantiasa dia mencari kesempatan untuk membunuh Daud. Tetapi Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi kita melihat bahwa Daud adalah seorang yang memahami keinginan Tuhan. Dia tahu bahwa Saul adalah raja yang dibangkitkan oleh Tuhan, juga diurapi oleh Tuhan. Jadi dia tidak menurun tangan dia sendiri, mengeluarkan tangan dia sendiri untuk membunuh Saul. Dia tahu waktu ini adalah waktu Tuhan. Dia tahu Tuhan yang akan melakukannya. Jadi kita melihat Daud, dia sama sekali walaupun mempunyai kesempatan berkali-kali, tetapi dia tidak membunuh Saul. Pada kesempatan ini kita melihat dari firman yang kita baca tadi bahwa Daud memotong jubahnya Saul. Hanya memotong sedikit jubahnya Saul, dia sudah menyalahkan diri sendiri. Dia sudah tidak tenang. Dia sudah merasa dia bersalah. Makanya ini adalah salah satu sifat Raja Daud yang disenangi oleh Tuhan. Dia adalah seorang yang mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha adil. Tuhan akan melakukan sesuatu. Pada masa yang tepat Tuhan akan keluar tangan untuk membinasakan musuh-musuh Daud. Jadi kita harus belajar juga. Mungkin kita pernah disakiti orang. Mungkin kita pernah dibohongi orang, kehilangan harta karun kita, kehilangan sanak saudara kita, ataupun apapun yang kita hadapi. Tetapi jangan kita sendiri yang menjadi hakim. Jangan kita sendiri yang mengulurkan tangan untuk pergi melakukan kesalahan, yaitu kita membalas dendam. Kita harus tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha adil. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan seperti Raja Daud. Jadi kita percaya bahwa hati Daud ada Roh Kudus. Makanya dia melakukan sedikit kesalahan, dia sudah menyalahkan diri sendiri. Jadi kita meminta Tuhan, meminta Roh Kudus memberi kita juga ada sensitif tentang kesalahan ini. Walaupun kesalahan kita kecil, kita harus langsung bertobat, mengaku dosa. Jangan kita menunggu dosa yang kita perbuat sudah besar, sudah mungkin menghadapi masalah yang sangat besar yang tidak dapat ditutup lagi baru kita mengaku dosa. Jangan. Ada sedikit kesalahan, mungkin pada hari ini saya ada berdusta. Ada Roh Kudus yang mengingatkan kita bahwa kita melakukan kesalahan. Langsung kita datang ke hadapan Tuhan, mengaku dosa, bertobat. Ini adalah seperti Raja Daud, ini adalah raja yang disenangi oleh Tuhan. Jadi kita tahu kenapa Daud dia tidak mau melakukan kesalahan, karena dia hormat kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Kita juga harus taat kepada Tuhan, kita harus hormat kepada Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Ada satu pepatah mengatakan, bukan Tuhan tidak membalas kesalahan orang, tidak menghukum mereka, tetapi waktunya belum tiba.
Kita percaya bahwa waktu itu di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Jadi kita belajar seperti Raja Daud, jangan mengecewakan Tuhan. Kita harus sering hidup dalam sikap yang tahu bagaimana memisahkan ya benar dengan salah. Jadi mari kita lihat poin kedua, sikap terhadap Tuhan. Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan? Kita perlu penerangan dari Roh Kudus. Kita perlu senantiasa ya ada hubungan yang erat dengan Tuhan sehingga kita bisa sensitif ya, kita sensitif dengan kesalahan. Jadi sewaktu kita mengetahui kesalahan seperti sikap Daud, dia mempunyai sikap yang baik, yaitu segera ya dengan cepat dia mengaku dosa. Tetapi kita sebagai manusia anak Tuhan, kita sering melengah-lengahkan waktu kita. Sudah sentuhan dari Roh Kudus mengatakan kita melakukan kesalahan, tetapi kita sering nantilah baru mengaku dosa. Ini kita telah memberi kesempatan kepada iblis untuk mengikat kita. Jadi akhirnya pelepasan tidak terjadi. Jadi kita harus ya tahu bagaimana kita mempergunakan waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita harus segera bertobat, segera mengaku dosa. Jadi kita juga melihat Daud memberi kita satu pengajaran yang sangat baik ya sebagai teladan, yaitu dia berani mengaku dosa di depan Tuhan, mengaku kesalahannya di depan orang. Kita melihat Mazmur ya, buku-buku yang tertulis di Mazmur itu banyak adalah tulisan dari Raja Daud. Dia mengeluarkan isi hatinya, mengutarakan semua isi hatinya, baik atau tidak baik, sukacita atau duka cita. Jadi kita jangan menjadi orang yang hanya memberitakan sukacita, duka cita kita pedamkan di dalam hati kita. Jangan, kita harus mengeluarkan, jangan kita pendamkan di dalam. Lama-lama yang kita pendamkan di dalam, suatu hari akan meledak. Jadi kita harus tahu sukacita atau duka cita, kita harus satu persatu datang ke hadapan Tuhan. Kita keluarkan isi hati kita. Dengan cara ini akan mempererat hubungan kita dengan Tuhan, memperintimkan lagi hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan lebih mengenal kita, kita juga lebih mengenal diri kita sendiri, kita juga mengenal Tuhan. Jadi mari kita lihat bagaimana Daud di Mazmur ya, pasal 32 ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ini adalah surat ya di Mazmur, Tuhan yang mengatakan semuanya kepada Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Tuhan sangat berkenan kepada Daud karena Daud senantiasa mengeluarkan isi hatinya. Dia sering menyuruh Tuhan untuk melihat isi hatinya. Apakah isi hatinya dalam keadaan yang tidak baik? Apakah di dalam hatinya ada tersembunyi ya dosa-dosa yang belum dia lakukan? Ini adalah seorang Raja Daud yang berkenan di hati Tuhan, yang harus kita contoh, yang harus kita pelajari. Walaupun kita tahu bahwa Daud ya pernah melakukan kesalahan. Mungkin kalau kita lihat Raja Saul dengan Raja Daud lebih banyak melakukan kesalahan daripada Raja Saul. Ya, Raja Daud dia juga merebut istri orang. Jadi dia merebut istri Uria. Sudah itu membunuh Uria. Tetapi sewaktu Tuhan mengutus ya seorang imam datang ya, itu menunjuk bahwa Daud melakukan kesalahan. Dia langsung bertobat. Dia langsung mengaku dosa di depan Tuhan. Dia tidak mencari alasan. Dia tidak mengatakan bahwa pada siang hari ya istri Uria yaitu Berseba
mandi ya dalam keadaan mungkin secara tidak sengaja telah dilihat oleh Raja Daud. Raja Daud sama sekali tidak mencari alasan untuk melindungi kesalahannya. Jadi dia langsung mengaku salah, mengaku dosa di depan Tuhan. Dia juga membunuh Uria untuk merebut istrinya. Jadi ini semua kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Dia mengaku salah di depan Tuhan. Daud bertobat, dengan segera dia bertobat. Jadi dari sini kita melihat Daud tidak lagi pernah melakukan perzinahan. Walaupun dia sewaktu umurnya sudah tua, ya, dia sebagai raja, mereka mencari seorang wanita muda untuk menemaninya. Tetapi Raja Daud sama sekali tidak menyentuh perempuan ini. Ini sewaktu dia diingatkan bahwa dia melakukan kesalahan ini, dia langsung bertobat. Sesudah pertobatan ini, dia tidak melakukan lagi kesalahan ini. Coba kita lihat kita sebagai anak Tuhan. Kesalahan yang Tuhan ingatkan kepada kita, kita sudah bertobat di depan Tuhan. Tetapi kita sering mengatakan bahwa kita tidak sengaja kita lakukan lagi kesalahan yang sama. Sebenarnya ini adalah alasan kita. Kita kadang sering mengatakan bahwa saya adalah manusia yang lemah. Saya hidup di dunia ini penuh dosa. Saya tidak bisa dalam kelemahan ini, ya. Saya berperang, saya menjadi pemenang. Kita sering mencari alasan untuk memihak ke kita, sehingga apa yang kita lakukan kesalahan kita merasa Tuhan, kamu harus mengerti, kamu harus menerima bahwa saya adalah orang yang lemah. Tetapi kita melihat Raja Daud, sama sekali dia tidak lagi melakukan perzinahan. Ini adalah sekali yang diingatkan oleh Tuhan, dia mengaku dosa dengan segera. Akhirnya Daud ya dijuluki oleh Tuhan adalah anak yang berkenan di hatinya, berkenan di hati Tuhan. Jadi kita melihat ya bahwa Daud ya bertobat dengan segera, ini yang harus kita pelajari. Mari kita melihat bagaimana dengan Raja Saul. Raja Saul mencemooh Tuhan. Cemooh yaitu hina Tuhan, ejek Tuhan. Ya, pandang rendah kepada Tuhan. Saul seumur hidupnya tidak pernah mengaku kesalahannya, tidak pernah mengaku salah. Padahal dia sering melakukan kesalahan, melalui Imam Samuel mengingatkan, tetapi dia tidak pernah mengaku kesalahannya. Dia mendengar tetapi tetap melakukan kesalahan, tidak ada pertobatan di dalam hatinya. Saul takut kepada manusia lebih daripada takut kepada Tuhan. Jadi kita harus belajar, kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada keadaan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang besar. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Kita juga melihat Saul adalah seorang yang mementingkan maruahnya, mementingkan wajahnya, mementingkan namanya. Makanya dia merasa dia adalah seorang raja, walaupun dia sudah dalam keadaan peperangan yang terakhir, ya, dia sudah dalam keadaan luka-luka, tetapi cuma hanya belum menghembuskan nafas terakhir. Dia juga tidak mau mati di tangan musuh. Dia sangat menjaga maruahnya, menjaga mukanya. Jadi makanya dia menyuruh prajurit pengikutnya untuk membunuhnya. Tetapi prajuritnya tidak berani, akhirnya dia bunuh diri. Ini adalah akibatnya karena Saul tidak pernah mengaku kesalahan. Sikapnya yang membuat dia binasa. Sikapnya yang membuat dia tidak ada kesempatan untuk bertobat di depan Tuhan. Tidak menerima berkat dari Tuhan. Jadi kita melihat hubungan Saul dengan Tuhan adalah hubungan yang tidak baik. Tetapi hubungan Raja Daud dengan Tuhan adalah mempunyai hubungan yang akrab, mempunyai hubungan yang intim. Setiap pagi ya kita melihat di Mazmur
Ya, Raja Daud senantiasa setiap saat dia berdoa datang ke hadapan Tuhan. Duka, suka, dia tetap datang ke hadapan Tuhan, mengeluarkan isi hatinya. Jadi Tuhan adalah teman baiknya. Kita harus juga belajar seperti Raja Daud, mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, seperti teman yang baik. Apapun isi hati kita, apapun yang kita hadapi, kita datang ke hadapannya, kita mengeluarkan isi hati kita, ya, walaupun suka duka, kita berbagi cerita, berkomunikasi dengan Tuhan kita. Jadi ini kita melihat dari Raja Daud kebaikannya. Tetapi Raja Saul, dia bukan hanya tidak mengaku dosa, dia sering melakukan satu kesalahan, yaitu dia sering mengucapkan, ya, dia sebenarnya sudah tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tuhan juga sudah mengatakan bahwa tata kerajaanmu akan saya serahkan kepada orang yang berkenan di hati saya. Pilihan orang ini, Tuhan memilih orang ini sudah ada. Jadi Tuhan mengatakan kepada Saul, tetapi Saul masih merasa dia adalah raja yang baik. Dia tetap melakukan seperti seorang raja, tetapi mempunyai sifat yang tidak baik. Tetapi Tuhan masih tetap memberi kesempatan kepada dia untuk bertobat. Untuk pada nafas terakhir dia juga tidak bertobat. Jadi kita tahu bahwa ini yang sangat menyedihkan hati Tuhan. Jadi juga kita melihat bahwa Saul, ya, dia bukan hanya tidak tahu bertobat, tidak tahu berkomunikasi dengan Tuhan. Kita juga melihat Saul, dia hanya mempunyai keinginan untuk diri sendiri. Untuk sebagai raja, dia masih tetap ya mau duduk di tata, tidak mau turun dari tata, makanya dia terus mengejar Raja Daud untuk membunuhnya. Kita melihat sikap yang dimiliki oleh Saul mengakibatkan ketamatan kehidupannya, riwayatnya adalah sangat menyedihkan. Dia bukan hanya mengorbankan jiwanya, dia juga mengorbankan anak-anaknya. Karena sikapnya yang tidak baik, tidak mengaku kesalahan di depan Tuhan, akhirnya dia binasa dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Jadi kita melihat lagi bagaimana keadaan Daud. Dia bukan hanya sangat cepat mengaku kesalahan di depan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia tidak puas hanya begini saja. Dia lapar. Bagaimana kalau kita lapar? Bagaimana kita kalau dahaga? Ya, pada sekarang ini mungkin saya dahaga. Saya sudah berapa hari tidak minum air. Saya kalau melihat air, wah, seperti orang bilang, mungkin kalau orang yang ada pergi main judi, ya, beli toto, seperti orang bilang kena 1 juta, ya, kena ini kena lotre 1 juta, mungkin tidak tertandingi. Coba kalau kita tinggal di tempat padang gurun, coba kita kalau ada 1 juta ringgit dengan 1 gelas air, kalian pilih yang mana? Semuanya pasti memilih air. Karena pada keadaan ini dahaga. Jadi kita melihat keadaan Daud, jiwanya itu sangat lapar. Dia tidak puas. Dia tidak puas hanya dengan Tuhan hubungan, setiap hari dia berdoa kepada Tuhan, ya, dia datang ke hadapan Tuhan, semua suka duka dia berkongsi kepada Tuhan, dia tidak puas. Jadi makanya dia tahu bagaimana memenuhi, bagaimana menyenangkan hati Tuhan, yaitu dia mengatakan bahwa Tuhan, dia ingin, ya, bukan hanya senantiasa tinggal di dalam Tuhan, dia juga ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kita tahu, kita merasa Tuhan yang paling besar. Apa yang Tuhan mau, Tuhan tahu. Jadi tidak perlu kita pusing, tidak perlu kita sebagai anak Tuhan kita memikirkan apa keinginan Tuhan. Tetapi kita melihat Daud, bukan, sifatnya itu, sikapnya itu sangat-sangat menyenangi hati Tuhan.
dalam keadaan dia merasa Bapa di surga, Bapa yang baik, bagaimana dia membalasnya, bagaimana dia ingin memuaskan hati Bapa ini. Jadi Daud memikirkan bahwa dia tinggal di kerajaan. Dia ingin membuat sesuatu untuk Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan. Jadi mari kita lihat, Tuhan adalah prioritas pertama, yaitu di hati Daud. Apapun yang dia dilakukan, apapun yang dia kerjakan, dia harus mengutamakan Tuhan. Dia harus mendahulukan Tuhan. Dia harus buat apapun keputusan, Tuhan yang diutamakan. Jadi kita melihat bahwa Raja Daud dia mengerti bahwa berkat adalah asalnya dari Tuhan. Jadi dia mengerti bahwa dia harus mendekatkan diri dengan Tuhan, apa keperluannya, apa keinginannya pasti dipenuhi oleh Tuhan. Tetapi mungkin kita pikir, saya juga sering datang ke hadapan Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, saya juga kalau melakukan kesalahan saya mengaku dosa, bertobat. Tetapi kadang kita sering pikir, kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan? Seperti kita berdoa Tuhan tidak mendengar. Tetapi kita melihat dari Raja Daud, apapun harus diutamakan adalah Tuhan. Kita sering dalam pilihan. Mungkin dalam keadaan keadaan kita utamakan Tuhan. Tetapi dalam keadaan tidak mungkin perasaan kita tidak tidak baik, kita hanya utamakan diri kita sendiri. Tetapi dari Raja Daud kita melihat, susah, senang, semuanya diutamakan adalah Tuhan. Jadi ini adalah kita melihat dari Daud, bagaimana dia diberkati, bagaimana dia dijuluki raja yang disenangi oleh Tuhan, ya, raja yang berkenan di hati Tuhan karena dia mengutamakan Tuhan. Jadi kita juga harus melakukan apa keputusan kita, apa yang kita lakukan harus kita utamakan adalah kemauan Tuhan. Jadi kita melihat karena Tuhan kita tidak puas. Kita melihat, ya, mari kita sama-sama baca lagi 2 Samuel pasal 7 ayat 8 sampai 16. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang. Ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja-raja atas umatku Israel, aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengkaruniakan keamanan kepadamu. Daripada semua musuhmu juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi ini adalah perjanjian Tuhan terhadap Raja Daud, yaitu raja yang berkenan di hatinya. Kita melihat bahwa janji Tuhan yaitu karena kita melihat Raja Daud sangat mengingin membangun mesbah untuk Tuhan. Kita
melihat bahwa Daud bukan hanya untuk diri dia sendiri menikmati dia tinggal di kerajaan yang mewah, tetapi dia memikirkan dia ingin membangunkan satu bangunan yang mewah untuk Tuhan, untuk tempat tinggal Tuhan. Jadi sewaktu dia mengeluarkan isi hatinya mengatakan bahwa dia ingin membangun mezbah untuk Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa tanganmu banyak mengalirkan darah. Yaitu Raja Daud adalah seorang raja yang sering berperang. Dalam peperangannya kemenangan di pihak Daud karena Tuhan mengiringi Daud. Jadi kita melihat Raja Daud sewaktu dia menginginkan keinginannya untuk membangun mezbah untuk Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa tanganmu penuh darah, jadi tidak dapat membangun mezbah untuk saya. Tetapi dia turunkan untuk anaknya yang membangun mezbah ini. Kalau kita menjadi Daud, mungkin kita merasa oke lah kalau begitu Tuhan, saya tidak perlu ikut campur, ya. Saya hanya sekarang bersenang-senang saja. Tidak. Raja Daud tetap mau ikut serta untuk pembangunan mezbah ini. Jadi makanya dia menyediakan banyak bahan yang mewah, bahan-bahan yang berharga untuk persediaan untuk anaknya membangun yaitu mezbah untuk Tuhan. Kita juga tahu tadi yang kita baca dari firman Tuhan, Tuhan juga menjanjikan bahwa dari turunan Raja Daud akan datang seorang raja yang akan mengokohkan kerajaannya, yaitu turunan dari Raja Daud, turunannya adalah yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah perjanjian Tuhan karena Daud dia berkenan di hati Tuhan. Walaupun dia tidak mempunyai kesempatan membangun, tetapi dia tidak mengeluh, juga tidak merasa ini bukan urusan saya. Dia tetap ikut dalam pembangunan ini, menyediakan bahan-bahan yang sangat banyak, yang sangat baik untuk membangun mezbah Tuhan. Jadi kita melihat bahwa dari Raja Daud kita harus belajar bagaimana kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita dipilih, kita juga bersedia untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Kita juga harus menyediakan jalan ini. Kita juga harus menyediakan termasuk kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menghukum dunia ini, menghukum manusia-manusia yang ada di dunia ini. Jadi kita mempunyai kewajiban, yaitu kita harus lebih mengerti bahwa tidak kita mengelak lebih banyak orang menemani iblis turun ke neraka. Kita harus lebih berani untuk memberitakan penginjilan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka diselamatkan, roh mereka diselamatkan. Ini adalah persediaan kita, seperti Raja Daud menyediakan bahan-bahan untuk bangunan mezbah untuk Tuhan. Ini adalah kewajiban kita. Ini adalah yang harus kita belajar dari Raja Daud. Jadi mari kita sama-sama kita datang ke hadapan Tuhan. Kita meminta petunjuk dari Tuhan. Kita juga meminta kemurahan dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Sehingga kita tidak mau seperti Raja Saul, seorang raja yang tidak mengaku kesalahannya, tidak bertobat. Tetapi Raja Daud adalah raja teladan buat kita, contoh yang baik buat kita. Seorang raja yang segera mengaku kesalahannya, segera bertobat di depan Tuhan. Jadi mari kita sama-sama berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada, kami percaya Engkau menyertai kami. Kami juga percaya Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau mau melihat riwayat kami.
kehidupan kami, tamatnya kehidupan kami adalah dalam kemuliaan, bukan dalam binasa. Bukan seperti Raja Saul bunuh diri. Bukan hanya dia sendiri yang menghadapi binasa, termasuk anak-anaknya. Hanya karena sikapnya yang tidak benar, sikapnya yang tidak mau mengaku kesalahan, sikapnya yang tidak mau bertobat di depan Tuhan walaupun Tuhan memberi dia kesempatan. Tetapi Raja Daud adalah seorang raja yang berkenan di hati Tuhan. Dia bertobat di depan Tuhan dengan segera, tidak menunggu waktu, tidak mencari alasan untuk melindungi kesalahannya. Mari kita sama-sama berdoa di depan Tuhan. Kita tahu Yesus telah datang ke dunia ini menyelamatkan kita. Kekuatan Yesus, kuasa Yesus ada di dalam kita. Asalkan kita mau belajar seperti Raja Daud. Kita sensitif terhadap kesalahan, terhadap dosa-dosa yang kita perbuat. Mari letakkan tangan kita di atas dada. Kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita sering ada sentuhan dari Roh Kudus yang mengingatkan kita melakukan kesalahan. Tetapi kita tidak mau menurut himbauan dari Roh Kudus, seruan dari Roh Kudus. Kita mencari alasan menutupi kesalahan kita. Mari kita mengaku dosa di depan Tuhan, mengaku kesalahan kita. Kita belajar seperti Raja Daud, dengan segera bertobat di depan Tuhan. Mari kita buka suara semuanya di depan Tuhan. Oh Tuhan, datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengaku kesalahan saya Tuhan. Tidak sensitif dengan kesalahan yang saya perbuat. Walaupun Roh Kudus mengingatkan saya, tetapi saya tidak segera bertobat di depan-Mu ya Tuhan. Maafkan kesalahan saya. Maafkan ya Tuhan. Maafkan kesalahan saya Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan.
kasih Tuhan Yesus, karena salib-Mu yang mempunyai kekuatan untuk memaafkan kami. Karena salib-Mu yang telah memulihkan kami. Karena salib-Mu yang telah mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah mengorbankan jiwa-Mu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, menanggung semua dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesalahan kami yang telah kami lakukan dulu, sekarang, Tuhan kami percaya. Sewaktu kami datang ke hadapan-Mu mengaku kesalahan kami, mengaku dosa, Engkau akan memaafkan kami. Engkau akan memaafkan dosa-dosa kami, besar atau kecil. Karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Terima kasih pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberi kami kesempatan sehingga kami melalui kemurahan-Mu, kami dapat datang ke hadapan-Mu bertobat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menghancurkan semua sifat-sifat Raja Saul yang tidak baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menghancurkan semua ketakutan, semua yang memberi alasan untuk melindungi diri sendiri. Semua karena tidak mau mengaku kesalahan, tidak mau mengaku dosa, hidup dalam kesusahan, hidup dalam binasa. Dalam nama Yesus, kami hancurkan semua roh ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menerima urapan dari Tuhan, yaitu kami akan menerima kekuatan. Contoh yang terbaik dari Raja Daud, yaitu seorang yang tahu bertobat di depan Tuhan, dengan segera melakukan pertobatan di depan Tuhan. Tuhan, kami ingin menerima berkat ini ya Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan, sehingga kami akan senantiasa di depan-Mu. Sewaktu Roh Kudus mengingatkan kesalahan kami dengan segera datang ke hadapan-Mu, kami bertobat di depan-Mu, kami mengaku dosa di depan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Engkau telah menghapuskan semua kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Beri kami kekuatan sehingga kami akan hidup seperti Raja Daud. Kami tidak puas hanya mempunyai hubungan yang baik dengan Engkau ya Tuhan. Kami mengejar, kami lapar. Kami akan menjadi anak yang sewaktu kami menunggu kedatangan-Mu ya Tuhan Yesus, kami menjadi anak yang bagaimana membuka jalan sehingga kami akan memberi penginjilan yang lebih banyak kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami memberi kemuliaan yang tertinggi buat nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah yang memberi kami tetap teguh. Engkau yang memberi kami tetap berdiri kokoh di depan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena terang-Mu yang telah menghapuskan semua kegelapan. Haleluya. Haleluya. Mari dengan lagu baru ini kita sama-sama memuji Tuhan kita. Terang-Mu hapus gelapku, tuntun langkahku, buka mataku. Kasih-Mu hapus dosaku, ubah hatiku, sembuhkan aku.
kekuatan kita. Hanya Tuhan yang menyertai kita, kekuatan Tuhan yang membuat kita tetap dapat berdiri, tetap dapat mempunyai iman yang kuat, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadi kita sama-sama belajar dari dua raja yang sikap mereka yang berbeda, yang telah memberi kita satu gambaran, melihat sikap yang bagaimana membuat seorang raja binasa, sikap yang bagaimana yang membuat seorang raja, yaitu Raja Daud, mempunyai turunan yang telah menyelamatkan seluruh dunia. Jadi kita harus belajar, kita anak-anak Tuhan, kita belajar mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, suka duka tetap datang ke hadapan Tuhan. Kekuatan Tuhan ada di dalam kita. Mari kita sama-sama berikan tepukan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita menerima ya sikap yang baik seperti Raja Daud, sehingga kita akan hidup berkenan di depan Tuhan. Amin. Selamat malam.